menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemarin bilangnya kalau menang Allah izinkan, kalau kalah Allah selamatkan. Sekarang giliran kalah nggak terima. Bayangan saya, mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak benar. Nanti kalau misalnya Pak Prabowo menang menjadi presiden, mungkin... Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel. Pasca putusan MK yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024, KPU akhirnya mengesahkan paslon cawapres dan capres terpilih adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Luar biasanya, kehadiran Anies Rashid Baswedan dan juga Gus Muhaimin pada saat pengesahan di KPU itu dipuji netizen. Oh, itu Anies datang. Mana? Oh iya, itu Mas Anies datang. Oh iya tuh Mas Anies datang. Oh, Mas Anies datang. Mas Anies. Wes, keren loh. Mas Anies Caimin datang keren loh menurutku. Nggak pernah loh, karena pemilu 2019-2014 Pak Prabowo nggak datang loh. Ini Mas Anies dan Caimin datang hadir di penetapan capres terpilih. Ini menurutku langkah. Ya, gimana Mas Kodari? Sangat bagus, memberikan pesan persatuan. Oke, Mut, kita dengar omongan Mas Anies ya. Thank you Mut, nanti aku ke kamu lagi Mut, thank you. Menurutku harus ditepuk tangan Mas Anies. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Ini ada video Sobat Hendris, video dari seorang mbah-mbah itu yang memprediksi Prabowo jadi presiden nanti bakalan seperti ini. Bayangan saya, mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak benar. Nanti kalau misalnya Pak Prabowo menang menjadi presiden, mungkin tidak akan lama di dunia ini. Karena saya ngerti, wataknya orang sana itu saya ngerti. Supaya... Maaf yang itu maksudnya tidak lama itu bisa diperjelas sayang. Tidak lama itu artinya umurnya. Gitu. Supaya si Gibran ini menjadi RI 1. Sekarang ini kalau Indonesia itu pemerintah itu waras ya. Penduduk Indonesia itu 360 juta kurang lebih. Kekayaan laut, kekayaan hutan, kekayaan mineral dan semua potensi kekayaan negeri ini. Manusia Indonesia itu tidak bekerja. 1 bulan 6 juta itu loh megang duit per orang. Meskipun tanpa bekerja. Meskipun tanpa bekerja. Saking kayanya negara kita. Dan ini nanti kita hanya menunggu seseorang Satrio Pinilih. Satrio Pinilih itu tidak takut mati demi rakyat. Tenan iki aku kakek lagi ngene iki mbah wis pegel aku umurku wis tuwek deh wis 80. Delok negeri ini saya susah. Nggih. Maaf yang ini ada sebagian orang itu yang mengatakan bahwa Mas Gibran itu termasuk menurut mereka itu Satrio Pinilih. Menurut jenengan yang pripun tanggapannya? Satrio Pinilih itu retorika bahasa, retorika politiknya, penampilannya itu wis ketok tadi. Lale arek rodok bliut ngono mosok Pinilih. Pasca putusan dan juga pengesahan dari KPU, reaksi para pendukung 02 itu beragam. Bagaimana sih reaksi para pendukung? Ini ada salah satu reaksi pendukung 02 yang diduga sindir kekalahan pendukung 01. Kita lihat video dari sini, oke? Dibacakan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Orang biasa.
Kemarin bilangnya kalau menang Allah izinkan, kalau kalah Allah selamatkan. Sekarang giliran kalah nggak terima. Padahal kan beliau sendiri yang bilang, nanti kalau saya kalah berarti Allah selamatkan saya. Kan sekarang lu kalah. Ya udah dong, harusnya lu bersyukur dong kalau lu tuh berarti diselamatkan gitu. Kenapa lu harus marah? Kenapa lu harus tidak terima dengan hasil yang sudah keluar? Pak Anies ini kan yang paling menggembor-gemborkan masalah agama. Getol banget kalau udah bahas agama tuh udah paling kenceng. Tapi kenapa Bapak tidak percaya dengan yang namanya qadar dan takdir gitu? Kalaupun memang Bapak nggak menang, berarti memang takdirnya Bapak tuh nggak menang gitu, kalah. Bapak menggembor-gemborkan masalah agama, sampai kampanye di dalam masjid. Allah udah nulisin garisnya, kehendaknya kalau memang yang jadi presiden tahun ini ya Pak Prabowo. Emangnya seluruh hal yang terjadi di dunia ini bukan atas kehendak Allah? Emangnya Bapak mencalonkan diri sebagai presiden itu bukan atas kehendak Allah juga? Ini kan semua yang bergerak di dunia ini kan atas kehendak Allah juga. Kalau masyarakat tidak mau memilih kamu, kalau 200 juta masyarakat Indonesia ini nggak milih kamu, ya udah berarti memang suaramu tuh cuma di 2 provinsi aja, Pak. Kalau memang Anda nggak menang, ya udah berarti memang takdirnya atau memang kehendak Allah itu nggak memenangkan kamu. Emang harus banget seluruh masyarakat di Indonesia ini memilih kamu hanya karena kamu selalu membawa-bawa agama, isu-isu agama. Gue muslim, tapi gue tuh paling nggak suka kalau masalah politik tuh disangkut pautin sama masalah agama gitu. Kayak apa banget sih? Lu paling sering bawa-bawa agama, tapi lu tuh nggak mikir kalau semua yang berjalan di dunia ini tuh atas kehendak Allah. Kalaupun memang Pak Prabowo sama Mas Gibran jadi presiden, wakil presiden, ya udah itu atas kehendak Allah. Dan lu nggak percaya, padahal lu sendiri yang sering menggembor-gemborkan masalah agama ini. Aneh kan? Presiden kalian siapa? Anies, Ganjar, mana main. Prabowo lah, gak pengkhianat, janjinya nyata. Walaupun kita tetap dihina, dijelekin, jogetin aja solusinya. Keputusan MK dan juga pengesahan ini mungkin ada sebagian kita yang kecewa, ya. Kalau kita yang dulu mungkin 2019 memilih Prabowo, ya kan? Kecewa ketika Prabowo kalah. Lalu sekarang Prabowo menang, tapi banyak yang sebagian pindah ke Bapak Anies Baswedan. Kecewa. Tapi happy nggak ketika Prabowo menang? Oke, komen di bawah ya guys ya. Oke, itu video kali ini Sobat Anies. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.